Baik, shalom teman-teman pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan. Kembali lagi bersama saya Ronald. Firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 119 ayat 161 sampai dengan ayatnya yang ke-168. Firman Tuhan berkata demikian. Pembesar-pembesar mengajar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Aku gembira atas janji-Mu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Taurat-Mu kucintai. 7 kali dalam sehari aku memuji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Busarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aku menantikan keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu, dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, Daud mengungkapkan perasaannya bahwa ia sangat bergembira. Namun herannya, yang Daud gembirakan adalah kepada suatu janji yang belum tentu ada kepastiannya. Artinya ia bergembira atas janji Tuhan, namun ia sendiri belum pernah melihat seperti apa wujud janji itu. Karena seharusnya sebuah kegembiraan itu adalah ketika janji itu diwujudkan, teman-teman. Misalnya begini, ketika Anda dijanjikan oleh seseorang, mungkin pacar Anda, keluarga Anda, teman Anda yang pergi jauh, dan ia menjanjikan sesuatu yang menjadi bahagiaan teman-teman. Kira-kira yang menjadi bahagia itu janjinya atau wujudnya? Yang jelas ada wujudnya. Karena semua orang bisa berjanji, tetapi tidak bisa tepati. Oleh karena itu teman-teman, pemuda-pemudi yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah berjanji kalau tidak bisa tepati. Semua orang bisa berjanji manis, tetapi tidak bisa tepati dengan manis. Tapi terkadang yang ada adalah pahit-pahitnya saja. Yang ada kita menjadi orang yang korban janji. Dan itu kebanyakan dari mantan teman-teman semua. Oleh karena itu, tema kita pada hari ini adalah berani berjanji, berani juga untuk tepati. Kembali ke konteks kita. Sama halnya yang Tuhan janjikan adalah keselamatan. Ini artinya Daud sedang menunggu sebuah janji keselamatan yang belum pernah ia lihat dengan matanya sendiri. Apakah janji itu akan benar-benar terjadi atau hanya sekedar janji? Karena Daud sendiri belum pernah merasakan nikmatnya janji itu. Daud sendiri belum pernah naik ke surga dan merasakan langsung wujud janji itu. Karena jikalau kita melihat sepanjang tokoh-tokoh Alkitab, ada beberapa orang yang langsung menikmati wujud janji itu tanpa mengalami yang namanya tahap kematian. Misalnya Elia dan Henokh. Lalu dari mana kita tahu bahwa janji itu akan Tuhan tepati? Ingat, Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan bukan manusia sehingga ia berbohong. Tuhan sudah tahu seperti apa ketika kita tidak selamat. Tuhan sudah tahu seperti apa ketika kita selamat. Sehingga ia membuat sebuah program dalam perjanjian lama. Bahwa ia akan menyelamatkan kita. Ia berjanji bahwa ia akan mewujudkan janji keselamatan itu. Teman-teman, ternyata janji ini sudah ada sejak Adam dan Hawa. Sudah beribu-ribu abad tahun yang lalu. Sejak Abraham, sejak Nuh, sejak Ishak dan Yakub, Raja Daud. Namun program keselamatan itu terus berlangsung dari masa ke masa. Yang seharusnya jikalau Tuhan manusia, mungkin ia sudah lupa.
apa yang pernah ia janjikan, maka Tuhan Yesus tidak akan pernah datang di bumi, teman-teman. Bayangkan tempat kita di mana sekarang. Silahkan teman-teman renungkan. Jika Tuhan lupa dengan janjinya, di mana tempat kita sekarang? Namun teman-teman dan muda-mudi yang terkasih, Tuhan bukan mantan sehingga ia berjanji tanpa menepati. Tuhan bukan manusia sehingga ia berbicara A, lakukannya adalah B. Dia tidak pernah berjanji untuk mendatangkan pahit-pahit kepada kita. Namun yang Tuhan janjikan adalah sukacita, damai sejahtera. Ini semuanya terbukti, teman-teman. Ketika Tuhan berjanji untuk menyelamatkanmu dari Arba, Tuhan tepati. Ketika Tuhan menjanjikan untuk seseorang anak bagi Abraham, Tuhan tepati. Tuhan berjanji untuk menjaga Daud dalam perang, Tuhan tepati. Semuanya Tuhan tepati. Artinya Tuhan tidak hanya berjanji, tetapi Tuhan tepati. Apa yang Tuhan janjikan kepada kita di zaman sekarang? Yang Tuhan janjikan adalah keselamatan yang sama. Tapi wujud keselamatan itu, wujud janji itu akan kita nikmati bersama-sama ketika kita sudah mengakhiri misi kita di dunia. Itulah yang Tuhan janjikan, bahwa Ia akan menyiapkan sebuah tempat yang sangat indah di surga nanti. Teman-teman, di ayat ini juga ada sebuah teladan yang pemazmur berikan kepada kita, yang mana dalam sehari pemazmur memuji Tuhan 7 kali. Artinya apa? Walaupun wujud janji yang pemazmur menanti-nantikan belum pernah ia lihat, belum pernah ia rasakan, namun ia tidak pernah berhenti untuk mengucap syukur. Satu hari ia mengucap syukur 7 kali, teman-teman. Ini harus kita ambil, teman-teman. Walaupun Daud belum pernah melihat janji itu, ia sudah sangat berpenuh harap. Ia sudah sangat bergembira menantikan wujud janji itu. Namun sekarang kita, teman-teman, kita sudah melihat wujud janji itu. Tuhan Yesus sudah datang pada 2000 tahun yang lalu, 2000 abad yang lalu. Tuhan Yesus sudah datang, sudah kita lihat. Kita juga harus mengucap syukur, sama seperti teladan yang pemazmur berikan kepada kita. Oleh karena itu, pemuda-pemuda, mari kita puji Tuhan. Ketika kita duduk, pujilah Tuhan. Ketika Anda berdiri, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan ketika Anda sedang berjalan, Anda sedang tidur, dan Anda sedang melakukan pekerjaan Anda. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.